Sebagai gambaran bahwa keikutsertaan Indonesia di World Economic Forum dengan kehadiran Pavilion Indonesia adalah yang kelima kali. Pertama kali tahun 2018, kemudian 2019, lalu 2020, dan kemudian pada tahun 2021 sama-sama kita ketahui tidak diselenggarakan World Economic Forum karena kondisi pandemi. Di 2020 adalah keikutsertaan yang keempat, namun diselenggarakan di bulan Mei yang tidak biasa sebetulnya bagi penyelenggaraan WEF. Dan kali ini berlangsung kembali di bulan Januari. Misi penting yang ingin dibawa Indonesia adalah menyampaikan agenda besar Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan bagaimana cara Indonesia untuk menjadi negara maju dari negara berkembang. Dan pesannya adalah melalui transformasi ekonomi berkelanjutan, melalui hilirisasi dan kemitraan inklusif. Sebagai gambaran untuk rekan-rekan sekalian dan seluruh pemirsa bahwa pada kesempatan kepemimpinan Indonesia di G20 tahun lalu, salah satu paragraf dalam komunike atau Leaders Declaration di paragraf 37 menyebutkan tentang hilirisasi dan kemitraan antara investor dengan para pengusaha lokal dan UMKM. Karena itulah momentum G20 ini yang hanya berselang 2 bulan sejak KTT G20 dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menegaskan komitmen bahwa Indonesia pada posisi untuk tidak hanya mendukung tapi menyuarakan Indonesia dan juga negara-negara berkembang agar hilirisasi menjadi sebuah kesepakatan bersama. Karena kita sama-sama ketahui upaya membuat kesepakatan hilirisasi bukan hal yang mudah sama sekali di G20 kemarin, dan ini dijadikan momentum bagi kami, bagi pemerintah Indonesia, bagi kita semua, bahwa hilirisasi adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan penciptaan nilai tambah, maka tentu ini akan memberikan lapangan pekerjaan di dalam negeri lebih banyak dan lebih baik, kemudian juga akan mengurangi impor dan juga bisa menambah ekspor. Tidak bosan pemerintah menyampaikan bahwa sebagai contoh, hilirisasi satu komoditas saja yaitu nikel sudah berhasil menciptakan perubahan yang sangat besar. Sebelumnya di tahun 2017 hingga 2018, ekspor nikel hanya 3,3 miliar dolar Amerika. Tetapi setelah dilakukan hilirisasi, dilakukan pengolahan, pada tahun 2021 ekspor nikel menjadi 20,9 miliar US dollar. Dan kalau di tahun 2022 ini, meskipun belum diumumkan resmi, tetapi perkiraan di angka 29 sampai 30 miliar US dollar. Nah, kalau kita bicara hilirisasi, pemerintah sepakat bahwa tidak boleh hanya bicara nikel, tidak boleh hanya bicara mineral. Karena itulah Kementerian Investasi sudah menyusun kajian berupa peta jalan hilirisasi investasi strategis yang meliputi 8 sektor dan 21 komoditas. Apa saja sektornya? Yang pertama adalah mineral, kedua adalah batu bara, ketiga adalah minyak bumi, keempat adalah gas, kemudian kelima adalah perkebunan, keenam kehutanan, 7 perikanan, dan ke-8 adalah kelautan. Nah, ini menunjukkan bahwa tentu kita tidak boleh berhenti. Jadi nikel adalah pintu masuk menuju hilirisasi, dan di panggung World Economic Forum inilah melalui Pavilion Indonesia menegaskan tentang hilirisasi dan juga tentu mengenai IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Oke, Bu Tina, terkait hilirisasi ini ada 8 sektor hilirisasi yang menjadi prioritas. Apakah di WEF sendiri terkait dengan hilirisasi untuk mencapai kesepakatan bersama ini menjadi ganjalan? Karena kita tahu bahwa saat ini terkait dengan hilirisasi tanah air ini masih terganjal di WTO. Iya, kalau antara penyelenggaraan WEF dengan WTO, kita mesti melihatnya dalam konteks dan perspektif yang berbeda. Jadi di WEF ini bukan forum untuk menciptakan kesepakatan. Kesepakatan sudah kita dapatkan di G20. G20 adalah forum bagi negara-negara dengan GDP 20 terbesar di dunia, dan forum World Economic Forum ini adalah kesempatan bagi Indonesia menunjukkan komitmennya. Dan ini adalah kesempatan baik untuk bertukar gagasan dan juga menyampaikan agenda besar pemerintah. Jadi sebagai gambaran kita semua, di WEF ini tidak ada kesepakatan antar pemerintah atau antar negara. Tetapi yang ada adalah bagaimana kemudian menyampaikan gagasan ini, seperti misalnya Indonesia di Pavilion Indonesia, sejak kemarin kita sudah mengadakan diskusi-diskusi. Di antaranya soal Indonesia Economic Outlook, kemudian bagaimana tentang IKN, bagaimana tentang transisi energi di Indonesia, kemudian hari ini juga akan dilanjutkan dengan bagaimana hilirisasi peta jalannya di Indonesia.
Dan kemudian Pak Menteri Investasi juga Pak Bahlil menjadi pembicara hari ini di Kongres di World Economic Forum untuk berbicara tentang sustainable investment and digitalization. Jadi sebetulnya di WEF ini selain agenda-agenda di World Economic Forum, di Pavilion Indonesia juga padat dengan agenda diskusi yang sangat produktif sehingga hari kedua kemarin, dan ini adalah hari ketiga, dan ada pertemuan-pertemuan bilateral yang dilangsungkan oleh para menteri. Karena di sini ada Pak Menko Maritim Investasi, ada Pak Menteri ESDM juga. Untuk Pak Bahlil sendiri, Menteri Investasi sudah melakukan pertemuan dengan CEO BASF, dengan CEO Siemens Energy, dan juga CEO Cargill, dan juga Sekretaris Jenderal UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Karena Indonesia membutuhkan dukungan dari asosiasi atau dari wadah seperti UNCTAD untuk keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. Jadi ini adalah agenda yang dibawa oleh pemerintah, tentu berkolaborasi dengan para pelaku usaha melalui Kadin, karena memang seperti sama-sama kita selalu pahami bahwa perlu kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha baik besar maupun UMKM, dan juga masyarakat dan tentu media.